Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Rafael Seno. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat untuk terus berkarya. Ya teman-teman, di video kali ini aku akan berbagi tutorial lagi. Di sini aku sedang menggambar 8 kuda di atas air, di atas danau ya. Dan untuk bahan-bahannya aku menggunakan cat akrilik di atas kanvas. Untuk jenis kanvasnya yaitu kanvas Marsotto, dan untuk catnya aku menggunakan cat merek Tesla yang dikombinasikan dengan cat Mowilex ya. Cat Mowilex tentu saja ini adalah cat tembok atau cat taman, bisa dikatakan begitu. Tapi teman-teman juga bisa cek video-video sebelumnya tentang bagaimana sih dan apa bisa cat Mowilex atau cat taman ini digunakan untuk di kanvas, karena sudah aku bahas di video-video sebelumnya. Ya, untuk di tahap pertama ini aku langsung aja menggunakan cat untuk pembuatan sketsa, dan aku menggunakan cat warna kuning supaya terlihat ketika nanti diwarnain itu bisa mudah untuk ditimpa begitu ya. Kenapa tidak menggunakan pensil? Ya teman-teman, jadi untuk kebiasaanku sendiri untuk menggambar tanpa menggunakan grid atau tanpa menggunakan bantuan yang lain, aku lebih nyaman langsung menggunakan cat begitu ya, tidak menggunakan pensil. Itu juga karena kalau misalnya aku menggunakan pensil, seringkali warna yang aku timpa itu jadi berubah begitu. Jadi aku langsung aja menggunakan cat begitu. Dan di sini kita langsung aja pembuatan background. Background di sini aku buat langsung eee, di bagian langitnya karena di bagian paling jauh ya. Jadi di sini aku langsung menggunakan warna biru muda, aku serasikan juga dengan warna yang mau aku gunakan, yaitu warna-warna langit siang. Dan di sini aku dasarin dulu warna warna langitnya dengan warna putih kebiruan supaya lebih mudah untuk pembuatan awan, gitu. Nah, di sini sekarang aku udah mulai membuat awan. Ini sebenarnya baru sketsa dulu, sketsa untuk awan untuk melihat cocok atau tidaknya bentuk awannya, kemudian posisi-posisi awannya begitu ya. Ini hanya gambaran-gambaran kasar dulu, jadi sambil membayangkan sambil menggores begitu. Dan untuk warna-warna awan itu sendiri sebenarnya ini tergantung dengan awan buatan teman-teman semua ya. Kalau di sini aku menggunakan warna biru, maka untuk mendung-mendungnya, untuk warna gelap dari awan itu sendiri aku gunakan warna biru langit ditambah dengan abu-abu atau ditambah dengan hitam dan putih begitu. Dan untuk pewarnaannya yang jelas untuk pembuatan awan itu tentu saja kita perlu menguasai teknik blending dan perlu menguasai gelap terang juga gitu ya. Karena untuk pembuatan awan yang paling penting itu adalah volume dan gelap terang. Gelap terang itu akan menunjukkan menunjukkan terang ada di mana, kemudian bayangannya ada di mana, lalu volumenya bagaimana, kelihatan cembungnya ada di bagian mana, kelihatan legoknya ada di bagian mana, begitu. Jadi di sini, mmm, aku gunakan warna putih dan untuk mendungnya warna biru langit ditambah dengan abu-abu, begitu. Kemudian di sini aku juga menggambar awan-awan bias, awan-awan semu yang tujuannya tidak lain hanya untuk membuat lebih natural aja begitu ya. Kalau misalnya kita ngelihat di langit itu tidak semuanya awan itu menggumpal, tapi juga ada yang awan yang jenisnya membias begitu atau lebih seperti asap. Nah, ini kita eee, gunakan kuas yang aku gunakan ini kuas nomor 6. Dan untuk blendingnya nanti aku menggunakan kuas yang eee, sudah aku modifikasi supaya lebih mudah untuk memblending begitu.
Jadi kita juga harus, untuk pewarnaan awan ini kita juga harus menentukan, mmm, warna langitnya juga. Dan, di sini aku juga minta maaf kalau misalnya aku tidak menampilkan pencampuran warnaku di palet ya, karena memang kameraku cuman satu. Jadi di sini aku langsung aja, pewarnaannya ini, mudah-mudahan bisa diterangkan lewat lisan aja, dan semoga teman-teman juga ngerti dengan apa yang aku sampaikan, begitu ya. Karena memang sebenarnya untuk pencampuran-pencampuran warna itu, teman-teman semua perlu, adanya eksperimen-eksperimen masing-masing di setiap paletnya ya. Jadi perlu ada eksperimen, banyak-banyak eksperimen. Misalnya untuk pembuatan awan, pembuatan, pohon, kemudian pembuatan warna-warna yang lain, objek-objek yang lain, itu teman-teman juga perlu banyak bereksperimen sendiri di paletnya masing-masing ya. Jadi supaya, tidak terpaku dengan contoh, tidak terpaku dengan, tutor, tetapi terpakunya dengan contoh, begitu maksudnya. Jadi, kita ikuti apa yang menjadi, contohnya, apa yang menjadi referensinya, atau yang menjadi bayangan kita, yang menjadi ekspektasi kita, begitu. Kalau misalnya, mau warna, untuk misalnya untuk warna awan, mendungnya, tapi langitnya berwarna, apa namanya, senja, otomatis kita juga harus membuat warna senja, tapi dibuat gelap untuk pembuatan mendung itu sendiri, begitu ya. Jadi lebih banyak eksperimen menurutku. Jadi, kalau misalnya ditanyain untuk awan tuh warnanya apa sih? Ya itu tergantung dengan langit yang teman-teman buat, begitu. Nah, untuk blending, memang sebenarnya blending ini, eee, salah satu teknik yang harus kita kuasai untuk pembuatan lukisan realis naturalis ya. Untuk pembuatan lukisan naturalis dan realis ini perlu, blending itu adalah teknik yang wajib, begitu, yang wajib dikuasai. Dan untuk bentuk-bentuk awan, jenis-jenis awannya, teman-teman juga setidaknya minimal, sedikit tahu tentang, eee, jenis-jenis awan dan bentuk-bentuknya ya. Karena memang untuk membuat sebuah lukisan itu kita perlu tahu, eee, apa yang kita lukis gitu. Jangan sampai misalnya ada orang yang nanya, "Ini awan apa?" gitu, atau "Ini, jenis pohon apa? Ini bentuk bentuk apa?" gitu. Kita setidaknya perlu ada apa, argumen begitu. Kita punya penjelasan tentang itu, tentang apa yang kita lukis, gitu. Jadi kita tidak hanya sekedar melukis aja, tapi kita juga perlu tahu dengan objek-objek yang akan kita lukis. Misalnya, kalau misalnya teman-teman tahu, Raden Saleh ya, pelukis yang paling terkenal di Indonesia, pelukis maestro, mereka juga dia juga membuat lukisan yang berdasarkan sejarah, di mana sejarah itu, eee, dia kuasai dan dia pahami, sehingga jadi cerita dan jadi terkenal sampai sekarang, begitu. Maka memang perlu penjelasan-penjelasan itu, kemudian, eee, kita perlu tahu sejarahnya, kalau misalnya kita melukis tentang seseorang atau tentang tentang sejarah atau tentang sesuatu yang ada momennya, kita perlu benar-benar tahu begitu, apalagi yang berhubungan dengan objek langsung ya. Misalnya seperti kuda ini juga jenisnya kan macam-macam. Kita perlu, kita juga bisa ngasih argumen apa ya kuda jenis apa begitu. Nah, misalnya kita kasih warna, ada beberapa jenis kuda dan, dari beberapa jenis kuda pun juga ada warna-warna yang berbeda-beda begitu. Kadang ada kita eee, satu jenis kuda warnanya pun juga beda-beda gitu. Tapi kita setidaknya tidak membuat warna, ungu di dalam, eee, lukisan realis untuk gambar kuda ya, atau warna pink gitu. Ya
setidaknya itu bisa jadi apa ya, argumen kita yang lebih baik lah gitu kalau misalnya kita melukis realis atau naturalis gitu. Kecuali misalnya kita membuat, lukisan surrealis, oke lah kita masih bisa membuat warna yang lain. Oke, jadi untuk di, sini kita udah bikin background untuk, eee, untuk pepohonan dan hutan, dan di sini aku langsung aja, pembuatan kesan detail. Jadi aku bukan tipe yang hiperrealis banget, sedang belajar untuk masuk ke hiperrealis, tapi saat ini belum belum, sampai ke level itu. Jadi untuk pembuatan lukisan ini, eee, semua hal-hal yang detail itu hanya sekedar kesan detail ya, kesan detailnya seperti yang aku buat sekarang ini, daun-daunannya ini hanya sekedar kesannya saja gitu. Jadi kita pertama membuat, warna yang paling gelap dulu, kemudian di belakang yang paling jauh kita warna gelap ini ditambah dengan warna putih dan dibuat lebih, apa, bahasa bahasa kasarnya butek lah ya gitu. Jadi memang, lebih terlihat jauh gitu kalau misalnya kita tambahkan dengan warna putih. Nah, untuk di bagian depannya kita buat warna yang lebih terang, tapi bukan ditambahkan warna putih, tapi ditambahkan warna yang sesuai dengan, objeknya. Seperti ini pohon, ya berarti kita tambahkan warna hijaunya atau warna kuningnya gitu. Biar lebih cerah gitu, tapi bukan warna putih karena kalau misalnya kita kasih warna putih itu jadinya kalau dalam Jawanya ya jebleh lah gitu ya, gitu. Terus, untuk pembuatan detailing-nya di sini yang sudah aku sebutin tadi karena di sini aku main kesan detail, jadi aku menggunakan kuas yang tidak terlalu kecil juga. Jadi aku hanya menggunakan ujung kuas yang, nomor 3 ini, aku menggunakan kuas nomor 3 dan 6. Kemudian aku pakai ujungnya untuk pembuatan daun-daunannya gitu, menggunakan warna yang lebih cerah dari background-nya. Dan ini beberapa tahap ya. Jadi di tahap pertama kita menggunakan warna gelap untuk blok, kemudian di depannya untuk mulai mendetail kita mulai menggunakan warna yang gelap tadi ditambahkan dengan hijau, kemudian makin ke depan lagi, makin ke sini lagi ditambahkan dengan warna hijau yang lebih muda lagi seperti ditambah kuning atau warna putih. Kemudian makin ke depan lagi ditambah lagi dengan warna kuning lagi begitu sampai, benar-benar kelihatan terang. Dan untuk ujung-ujungnya pun nanti kita akan buat warna yang lebih muda lagi yaitu warna putih, begitu. Intinya adalah untuk melukis, untuk teman-teman untuk belajar melukis, yang paling dipentingkan adalah jangan takut untuk mencoba atau untuk bereksperimen ya, untuk bereksperimen warna. Itu karena eksperimen warna itu sangat-sangat perlu gitu. Dan perlu diketahui juga bahwa kalau di lukisan ini untuk pembuatan lukisan ini sebenarnya ini lukisan pesanan orang begitu. Eee, ada pilihan, eee, macam macam pilihan bentuk kuda dan bentuk background dan pesanan yang aku dapat ya seperti ini gitu. Ini orderan, dari salah satu, eee, rekan lah ya gitu. Buat teman-teman kalau misalnya mau memesan lukisan-lukisan seperti ini ke aku juga boleh, bisa dipaketkan kemanapun ya, tapi berupa gulungan, oke. Dan, eee, aku juga sudah beberapa kali sih ya dapat pesanan dari luar, Lampung karena domisiliku di Lampung. Seperti di Jakarta kemarin ada yang pesen, kemudian dari Bandung, kemudian dari, Jogja juga ada yang pesen, kemudian ada yang dari Palembang juga ada yang pesen, dan, ada satu lukisan juga yang berangkat ke Jerman kemarin. Jadi memang kalau buat teman-teman yang mau, memesan lukisan,
bisa langsung pesan aja, bisa, inbox di, eee, bisa langsung inbox di, Facebook atau DM di Instagram ya, gitu. Linknya bisa lihat di deskripsi. Oke, jadi untuk pembuatan lukisan-lukisan seperti ini memang kita membutuhkan kesabaran, maka di pembuatan lukisan ini aku buatkan 2 video, part 1 dan part 2. Yang part 1 ini pembuatan background, kemudian nanti part 2-nya akan pembuatan kudanya langsung, begitu. Oke, sampai di sini, ini sudah aku buatkan juga warna-warna langit yang aku timpah langsung ke daunnya untuk memberikan kesan celah di antara pohon. Kemudian untuk warna-warnanya aku buat lebih mudah lagi untuk pembuatan detailingnya. Dan untuk detailing makin ke sini aku menggunakan kuas yang menggunakan kuas yang nomor 2 ini nomor 2. Jadi, untuk pembuatannya pun, untuk warnanya pun juga menggunakan warna yang lebih cerah. Aku gunakan warna kuning sebagai warna dominan, di dalam pencampuran warna. Jadi warna hijau ditambah dengan merah sedikit, kemudian ditambah dengan dibuat lebih banyak kuningnya begitu, supaya lebih, cerah dan terang. Kemudian ditambah dengan putih, ketika nanti makin ke sini lagi ditambah dengan putih supaya lebih terang lagi, karena kalau misalnya kuning ditambah putih itu biasanya lebih cerah. Nah, untuk pewarnaan menggunakan cat Mowilex ini memang sebenarnya, tidak terlalu sebaik, cat akrilik lainnya ya yang bermerek seperti Meris, Tesla, kemudian, ada merek Amsterdam juga, kemudian ada merek Talent juga dan lain sebagainya. Memang tidak terlalu baik untuk untuk glossy-nya, tapi, setidaknya warnanya itu lebih mudah untuk dicampurkan, warnanya sama-sama mudah untuk dicampurkan, dan warna primernya juga, warna primernya itu, konstan ya, gitu, konsisten maksudnya, konsisten gitu. Warna primernya konsisten, merah, kuning, birunya, bagus, kemudian warna hitamnya juga pekat, warna putihnya juga lebih bagus daripada, cat tembok atau cat taman lainnya, gitu. Nah, ini kita udah mulai menggunakan kuas yang 0,0 untuk pembuatan, rumput-rumput. Kemudian untuk batu aku gunakan warna putih dulu supaya lebih kelihatan terang. Sebenarnya, putih itu belakangan ya, tapi di sini aku langsung ke warna putih supaya untuk dasaran aja, supaya lebih terang nantinya ketika ditimpah dengan warna yang asli, warna coklat. Nah, kemudian di bawahnya batu aku buat bias-bias warna batu dan warna pohon. Ada warna coklat, hitam, dan hijau aku campurkan di dalam air ini yang di bawah batu supaya terlihat jelas genangan airnya. Kemudian kita langsung pindah ke sebelah kiri ini, aku langsung membuat, langsung membuat pembiasan cahaya di air ya, tuh. Dan untuk batang-batang pohon itu, aku hanya menggunakan warna coklat, hitam, dan putih. Putih sebagai pencahayaan, kemudian warna hitamnya untuk sebagai warna gelap, warna bayangan, kemudian untuk coklatnya warna asli dari batang itu sendiri. Nah, ini penting ya untuk detail-detail yang berwarna terang supaya terlihat lebih menonjol dan, terlihat penuh pohonnya. Oke, jadi gitu ya yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Sampai di sini dulu, video kali ini. Kita akan melanjutkan video berikutnya untuk melukis, pewarnaan, kuda dan air-airnya dan cipratan-cipratan airnya di part kedua ya. Tunggu aja part keduanya, semoga bisa langsung cepat ditonton.
Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe untuk subscribe dulu, dan jangan lupa untuk bunyikan loncengnya. Terima kasih udah menonton. Salam budaya, salam art people. Bye bye.